Ada 3 cara beriklan di YouTube gue. Bagi teman-teman yang ingin mempromosikan bisnis atau usahanya, silahkan hubungi kontak gue yang ada di kolom deskripsi. Terima kasih. Aneh banget rasanya kalau Juve sampai main di Conference League. Oleh karena itu, gue rasa Juve akan mati-matian untuk bisa naik peringkat. Jerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman, yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Serie A. Apa kabar teman-teman tifosi semuanya? Semoga dalam keadaan sehat. Tidak terasa nih, Liga Italia Serie A baru saja menyelesaikan pertandingan di Giornata ke-37. Ini artinya tinggal tersisa 1 Giornata lagi untuk musim 2022-2023. Tidak seperti musim lalu ya teman-teman, di mana pertandingan tetap seru sampai dengan Giornata terakhir karena waktu itu ada perebutan Scudetto antara Milan dan Inter. Sedangkan di musim ini menjelang Giornata terakhir kita sudah mengetahui ya siapa tim yang mendapatkan Scudetto, kemudian tim mana saja yang masuk ke zona Liga Champions dan zona Eropa. Kemudian di zona Degra juga kita sudah mendapatkan tim yang berada di peringkat 20 dan 19. Ini artinya satu-satunya pertandingan yang menarik untuk ditunggu di Giornata terakhir ini ada di pertandingannya Verona dan Spezia ya. Mereka berdua ini punya poin yang sama dan salah satu di antaranya harus rela duduk di peringkat 18 ya, menemani Sampdoria dan Cremonese untuk tampil di Serie B musim depan. Yang menjadi mengerikan teman-teman, kedua tim ini baik Verona dan Spezia sama-sama akan menghadapi lawan yang luar biasa berat di Giornata terakhir. Verona akan menghadapi Milan, kemudian Spezia akan menghadapi Roma. Aduh, apes banget. Tapi ini ada untungnya juga sih teman-teman, karena baik Milan dan Roma sudah tidak punya kepentingan apa-apa nih. Karena kalau dilihat di papan klasemen, Milan sudah mengunci zona Liga Champions ya. Mereka tidak akan lagi terkejar oleh tim yang ada di peringkat 5. Sedangkan Roma rasa-rasanya juga sudah akan melepas partai terakhir supaya para pemainnya bisa bugar menghadapi partai final di Europa League. Nah, hal inilah yang harus benar-benar dimaksimalkan oleh Verona dan Spezia. Tetapi teman-teman, kalau hasil di Giornata terakhir ini ternyata Verona dan Spezia poinnya tetap sama, maka akan ada playoff ya. Playoffnya bukan home and away, cuma 1 pertandingan aja. Lalu sebetulnya masih ada 1 pertandingan lainnya yang cukup menarik sih, perebutan peringkat 5, 6, dan 7 ya. 5 dan 6 kan ke Europa League, sedangkan peringkat 7 ke Conference League. Nah, sekarang posisinya yang ada di peringkat 7 adalah Juventus. Gua rasa Juventus akan sekuat tenaga untuk tidak bermain di Conference League. Aneh banget rasanya kalau Juve sampai main di Conference League. Oleh karena itu, gua rasa Juve akan mati-matian untuk bisa naik peringkat. Rasa-rasanya Roma akan melepas Giornata yang terakhir ya. Jadi ada kemungkinan peringkat 5 dan 6-nya adalah Atalanta dan Juventus, kemudian peringkat 7-nya adalah Roma. Kemudian hal menarik lainnya lagi yang bisa kita tunggu-tunggu di Giornata terakhir ini adalah perebutan gelar top skor ya. Tapi ya ini 99% udah pasti Osimhen sih, karena dia berbeda 4 gol dengan Lautaro Martinez. Saat ini Osimhen sudah mengemas 25 gol, sementara Lautaro Martinez 21 gol. Wah, ini beda 4 gol cukup jauh sih. Dan ini artinya Osimhen mencatatkan sejarahnya sendiri ya teman-teman. Dia melebihi pencapaian dari Maradona, yaitu bisa mendapatkan Scudetto dan gelar top skor secara bersamaan. Gokil. Oh ya teman-teman, intermezzo sedikit. Di konten hari ini gue pakai kaos dari By The Player. Wah, keren banget kaosnya. Nih, kelihatan nggak? Gambarnya Boas Salosa. Mereka punya 3 desain dengan 2 pilihan warna. Selain desain Boas Salosa seperti yang gua pakai ini, mereka punya desain Ramdhani Lestaluhu dan Ismet Sofyan juga. Nah, kalau teman-teman beli kaos ini, setiap pemesanan akan free tanda tangan dari pemain yang teman-teman pesan dan juga kartu ucapan. Silakan langsung dipesan aja teman-teman di Tokopedia maupun di Shopee. Kaos yang teman-teman bisa gunakan di berbagai kegiatan karena nyaman banget bahannya. Dan jangan lupa di follow juga Instagramnya ya, @bytheplayer. Terima kasih sekali lagi By The Player. Kaosnya luar biasa keren. Widih, gokil. Oke deh, lanjut teman-teman. Di Cerewetin Serie A hari ini, gue punya 5 kabar menarik dari klub-klub Serie A. Berita yang pertama dari AS Roma. Menurut Corriere dello Sport, Mourinho akan membuat sesi latihan tertutup selama 2 hari di Budapest untuk persiapan menghadapi final Europa League. Selain para pemain, seluruh staf teknis dan medis juga akan ikut serta dalam latihan yang penuh konsentrasi tersebut. Kemudian berita yang kedua datang dari peraih Scudetto, Napoli. Presiden De Laurentiis menegaskan bahwa Spalletti akan meninggalkan Napoli di akhir musim ini. De Laurentiis mengatakan, Spalletti adalah manusia bebas, free man. Dia datang ke saya dan mengatakan bahwa kiprahnya di Napoli sudah berakhir. Dia juga mengatakan bahwa masih memiliki kontrak dengan Napoli, tetapi akan lebih memilih untuk berlibur selama 1 tahun. Kemudian kata De Laurentiis, apakah saya bisa menghalangi keinginan Spalletti?
Tentu saja tidak. Dia telah memberikan saya banyak hal dan saya harus berterima kasih kepada dia. Lalu untuk pengganti Spalletti musim depan, menurut Corriere dello Sport, De Laurentiis telah memberikan penawaran 2 tahun kontrak dengan gaji sangat tinggi 10 juta untuk Luis Enrique. Ini kalau menurut media El Mattino dikatakan De Laurentiis telah menetapkan batas maksimal penawaran gaji untuk pelatih pengganti Spalletti. Tetapi dia bisa memberikan pengecualian bila profil pelatih yang hendak direkrut adalah berlevel internasional. Mungkin ini sebagai pembenaran untuk Luis Enrique ya. Gila gajinya Luis Enrique 10 juta men, lebih gede dibandingkan Inzaghi. Kemudian lanjut untuk berita yang ketiga, selain Spalletti, ada berita juga bahwa Gasperini kemungkinan akan mengakhiri karirnya bersama Atlanta. Hari Minggu yang lalu setelah pertandingan melawan Inter, Gasperini bilang gini ke pers, "Tidak ada masalah yang terjadi. Yang ada hanyalah sepak bola Italia dan perbedaan visi, yang mana saya sangat menghargai itu. Ketika Anda sudah merasa asing di sebuah tempat, maka sebaiknya Anda mulai bertanya, apakah waktu saya sudah tiba? Akan tetapi, ini semua adalah hal yang masih bisa didiskusikan bersama-sama lagi." Kemudian lanjut, berita yang keempat teman-teman datang dari Lazio. Direktur Sport Iglitare akan mengakhiri 15 tahun petualangannya bersama Lazio. Ketidakcocokan dia dengan Sarri dalam penentuan kebijakan transfer yang menjadi pemicunya. Di sini dikatakan bahkan Presiden Lotito pernah mencoba untuk menengahi namun gagal. Menurut Gazzetta, Sarri meminta Lazio perbaikan skuad musim depan. "Kami butuh pemain yang kuat khususnya di lini depan," kata Sarri. Kemudian yang terakhir untuk cerewetin Serie A hari ini datang dari Juventus teman-teman. Media La Stampa mengabarkan bahwa kekalahan dari Milan merupakan kekalahan ke-10 Juve musim ini. Terakhir kali Juve kalah sebanyak ini terjadi di era Del Neri. La Stampa juga mengabarkan bahwa Conte terlihat ada di bangku penonton ketika Juve menghadapi Milan. Namun sulit membayangkan Conte akan kembali menukangi Juventus di musim depan. Loh, kalau Conte datang ke pertandingan Juve dan Milan tapi tertutup peluang untuk melatih Juve, kan ini berarti Conte akan melatih Milan ya musim depan. Aduh, ini serem banget anjir. Lalu lanjut, masih berita tentang Juve. Menurut La Gazzetta, kegagalan masuk ke Liga Champions musim depan menyebabkan Juventus harus mengurangi beban gaji para pemainnya. Beban gaji Juve saat ini sangat besar di angka 94,8 juta. Dan 4 pemain dengan gaji tertinggi di Juve adalah Pogba dengan 8 juta, kemudian Paredes 7 juta, Rabiot 7 juta, dan Vlahovic 7 juta. Menurut Gazzetta, dari 4 pemain bergaji besar tersebut, setidaknya Paredes akan kembali ke Paris Saint-Germain musim depan, kemudian Rabiot kontraknya habis, dan Vlahovic diincar MU, Chelsea, dan Munchen, mungkin bisa juga dijual, sedangkan Pogba kemungkinan besar bertahan. Kalau melihat berita gini, sejujurnya gue berharap eksodus besar-besaran sih dari pemain Juve. Wah, ini banyak banget nih pemain yang bisa diincar untuk masuk ke Inter. Sekian dulu untuk cerewetin Serie A hari ini teman-teman. Silahkan tuliskan pendapat teman-teman dari berita-berita yang gue bacain tadi. Atau di sini teman-teman Tifosi punya berita-berita menarik dari klub kesayangannya. Silahkan tuliskan di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you. Cerewetan ceking kita.